Perkenalkan, nama saya Lulu Afifa dengan NPM 201106024 dari kelas A Pendidikan Biologi, mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusmawardani MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penyimpangan genetik. Yang pertama adalah pengertian penyimpangan genetik, yaitu perubahan frekuensi alel yang terjadi secara acak atau stokastik. Biasanya penyimpangan gen lebih berpengaruh dan lebih sering terjadi pada populasi kecil dibanding dengan populasi yang besar. Penyimpangan genetik menjadi salah satu sebab hilangnya suatu alel, sehingga dapat dikatakan alel akan menjadi homogen dan tidak adanya variasi satu. Meskipun penyimpangan genetik menyebabkan variasi suatu populasi tertentu, namun secara keseluruhan penyimpangan genetik dapat meningkatkan variabilitas dalam satu spesies. Pergeseran genetik atau penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi varian gen atau alel dalam suatu populasi karena random sampling atau sampling acak. Selanjutnya, penyimpangan genetik atau hanyutan genetik dalam genetika populasi merupakan akumulasi kejadian acak yang menggeser tampilan lungkang gen atau gen pool secara perlahan dari keadaan setimbang, namun semakin membesar seiring berjalannya waktu. Pada populasi kecil, efek Galat contoh sampling error pada alel tertentu dalam keseluruhan populasi dapat menyebabkan frekuensinya meningkat atau menurun pada generasi selanjutnya. Beberapa penulis seperti Richard Dawkins menganggap hanyutan genetik penting, terutama untuk populasi yang kecil atau terisolasi, namun kurang penting dibandingkan seleksi alam. Kemudian ada analogi konsep penyimpangan genetik. Yang pertama, analogi dengan kaleng cat. Lebih banyak kaleng akan memberikan sampel statistik yang lebih baik. Berarti bahwa jumlah kaleng merah dan kaleng biru tetap lebih dekat dengan generasi sebelumnya, penyimpangan genetik akan melemah pada populasi yang besar frekuensi alel. Sebaliknya, penyimpangan akan cepat pada populasi yang kecil yang hanya 4 kaleng, mungkin hanya membutuhkan ulangan sebelum mereka semua menjadi satu warna. Dengan demikian, penyimpangan genetik cenderung mengeliminasi variasi lebih cepat dalam populasi kecil, populasi besar cenderung memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada probabilitas dan frekuensi alel. Dalam teori probabilitas, hukum bahwa jumlah besar akan memprediksi perubahan kecil akan berlangsung terus selama populasi besar. Namun, bila populasi reproduktifnya kecil, maka efek sampling error dapat mengubah frekuensi alel secara signifikan. Oleh karena itu, penyimpangan genetik dianggap sebagai mekanisme akibat dari perubahan evolusi dalam skala kecil dalam rentang populasi yang terisolasi. Setengah bakteri memiliki alel A dan setengah lainnya memiliki alel B. Jadi, A dan B memiliki alel frekuensi setengah. A dan B adalah alel yang berarti netral. Mereka tidak mempengaruhi kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Kemudian yang ketiga, penyimpangan genetik versus seleksi alam. Penyimpangan genetik bekerja secara acak, sedangkan seleksi berfungsi tak acak. Secara seleksi alam, sifatnya terarah, menuntun evolusi menuju adaptasi terwariskan terhadap lingkungan saat ini. Penyimpangan genetik tidak memiliki arah dan hanya dituntun oleh peluang secara otomatis. Akibatnya, penyimpangan bekerja pada frekuensi genotip tanpa fenotipnya, dan akibatnya, penyimpangan bekerja pada frekuensi genotip tanpa fenotipnya. Beda dengan seleksi yang menguntungkan penyebaran alel yang efek fenotipnya meningkatkan survival atau kemampuan reproduksi penerimanya. Penyimpangan yang cukup besar bisa mengalahkan seleksi jika koefisien seleksi kurang dari 1 dibagi dengan ukuran populasi efektif. Akibatnya, penyimpangan bisa mempengaruhi frekuensi alel berfungsi lebih besar pada populasi kecil daripada populasi yang besar. Bila frekuensi alel sangat kecil, penyimpangan juga dapat mengalahkan seleksi bahkan pada populasi yang besar. Kemudian yang kelima ada leher botol populasi. Leher botol populasi atau leher botol genetik adalah suatu kejadian evolusi adanya persentase jumlah individu dalam suatu populasi ataupun spesies yang mati ataupun tidak dapat berkembang biak. Leher botol populasi meningkatkan hanyutan genetik karena laju hanyutan berbanding terbalik dengan ukuran populasi. Efek leher botol atau bottleneck effect yakni faktor non-seleksi alam, misalkan bencana alam, yang memilih korban benar-benar secara acak. Contoh klasik dari efek leher botol adalah habisnya variasi genetik anjing laut gajah utara yang nyaris punah pada 1890 ketika jumlahnya hanya 20 ekor.
Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah founder effect. Founder effect adalah kasus khusus dari leher botol populasi. Terjadi ketika kelompok kecil dalam suatu populasi terpisah dari populasi asli dan membentuk yang baru. Sampel acak alel di koloni baru saja terbentuk diharapkan terlalu menggambarkan populasi asli di setidaknya beberapa hal. Hal ini bahkan mungkin bahwa jumlah alel untuk beberapa gen dalam populasi asli lebih besar dari jumlah salinan gen di pendiri, membuat representasi lengkap mustahil. Ketika sebuah koloni baru terbentuk kecil, pendirinya sangat dapat mempengaruhi populasi genetik jauh ke masa depan. Sebuah contoh didokumentasikan ditemukan dalam migrasi Amish ke Pennsylvania dalam 1744, dua anggota koloni baru bersama alel resesif untuk sindrom Ellis Van Creveld. Anggota koloni dan keturunan mereka cenderung mengisolasi diri dengan alasan religius. Sebagai akibatnya, banyak generasi inbreeding. Sindrom Ellis Van Creveld sekarang jauh lebih umum di antara Amish dibandingkan pada populasi umum.